Kalian tahu tidak kalau atom-atom yang ditemukan di alam itu tidak dalam keadaan stabil kecuali golongan 8A atau golongan gas mulia. Lalu bagaimana caranya agar atom-atom di alam tadi bisa mencapai kestabilan seperti golongan 8A? Yuk kita cari tahu. Untuk mencapai suatu susunan yang stabil, suatu atom dapat melakukan serah terima elektron atau pemakaian bersama elektron dengan atom lainnya. Nah, gaya yang mengikat antar atom tadi akan membentuk suatu molekul atau senyawa yang disebut ikatan kimia. Lalu bagaimana sih susunan yang stabil itu? Tapi sebelumnya kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik mampu memahami prinsip kestabilan atom. Yang kedua, peserta didik mampu memahami prinsip pembentukan ikatan ion. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menghubungkan ikatan ion dengan sifat zatnya. Susunan yang stabil adalah apabila elektron dalam atom terdistribusi sedemikian rupa sehingga memiliki elektron valensi atau elektron pada kulit terluarnya memenuhi kaidah duplet atau oktet seperti gas mulia, di mana kaidah duplet atau yang memiliki elektron valensi 2 itu dimiliki oleh helium, sedangkan yang memenuhi kaidah oktet atau yang memiliki elektron valensi 8 itu dimiliki oleh unsur-unsur gas mulia lainnya. Nah, untuk unsur-unsur yang memiliki nomor atom kecil seperti hidrogen atau litium, dia akan berusaha memenuhi kaidah duplet untuk mencapai kestabilan. Sedangkan unsur-unsur yang memiliki nomor atom besar, dia akan berusaha memenuhi kaidah oktet untuk mencapai kestabilan. Jadi, secara garis besar, berdasarkan gaya tarik antar atomnya, ikatan kimia terbagi menjadi 3, yaitu ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Yuk kita bahas ikatan ion dulu ya. Ikatan ion atau dikenal juga dengan ikatan elektrovalen adalah ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron atau transfer elektron dari satu atom ke atom lainnya untuk mencapai kestabilan. Nah, ikatan ion ini terbentuk antara unsur logam dengan unsur non-logam, di mana unsur logam adalah unsur yang memiliki keelektronegatifan rendah sehingga cenderung untuk melepaskan elektron terluarnya membentuk ion positif. Sedangkan unsur non-logam memiliki keelektronegatifan yang tinggi sehingga cenderung untuk menarik elektron membentuk ion negatif. Sekarang kita lihat contoh dari pembentukan natrium klorida atau NaCl dari atom natrium dan atom klorin. Natrium memiliki 1 elektron di kulit terluar akan lebih mudah melepaskan 1 elektron dibandingkan harus menangkap 7 elektron untuk mencapai kestabilan kan? Sementara atom klorin memiliki 7 elektron di kulit terluarnya sehingga lebih mudah menangkap 1 elektron untuk mencapai kestabilan sesuai dengan kaidah oktet. Jadi pada ikatan ion ini terjadi transfer elektron oleh natrium kepada klorin sehingga atom natrium akan membentuk ion natrium yang bermuatan positif karena melepaskan 1 elektron dan klorin membentuk ion klorida yang bermuatan negatif karena menerima 1 elektron. Di antara ion natrium dan ion klorida terdapat gaya elektrostatis yang mengikat mereka agar selalu bersama membentuk ikatan ion senyawa natrium klorida atau yang dikenal juga dengan garam dapur. Salah satu contoh senyawa ion yang ada di sekitar kita adalah garam dapur. Tentu garam dapur tidak asing bagi kalian kan? Di mana garam dapur sering digunakan dalam masakan agar menjadi lebih nikmat. Garam berwujud padat atau kristal pada suhu ruangan. Wujud padat kristal dalam 3 dimensi dapat dilihat seperti ini ya. Karena bentuknya yang kristal, senyawa ion ini mudah rapuh. Hal ini terjadi jika diberi gaya luar, misalnya ditempa, akan ada saat di mana ion-ion yang bermuatan sejenis itu akan berdampingan dan terjadi gaya tolak-menolak antar ionnya. Sehingga tidak ada lagi interaksi atau dengan kata lain ikatannya menjadi putus.
Senyawa ion memiliki titik leleh yang tinggi atau kisaran 800 derajat Celcius karena adanya gaya elektrostatik yang cukup kuat di dalam ikatan ion tersebut. Senyawa ion memiliki kelarutan yang tinggi dalam air karena air bersifat polar dan senyawa ion juga demikian. Ion yang terkandung dalam senyawa ion dapat terdisosiasi atau berinteraksi dengan pelarut polar. Sifat berikutnya adalah dalam fase cair, senyawa ionik dapat menghantarkan listrik. Jadi walau senyawa ionik mengandung atom yang bermuatan, senyawa ini umumnya sulit menghantarkan listrik dalam bentuk padatan atau konduktivitasnya rendah. Hal ini dapat terjadi karena pada senyawa ion-ion tidak bergerak pada kisi kristal. Sedangkan jika senyawa ion ini dilarutkan dalam pelarut atau dilebur menjadi cairan, senyawa ion ini dapat menghantarkan listrik karena ion-ionnya dapat bergerak bebas. Dari pemaparan materi yang tadi disampaikan, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai suatu kestabilan, suatu atom akan mendistribusikan elektronnya sedemikian rupa sehingga memiliki elektron valensi yang memenuhi kaidah duplet ataupun oktet. Sedangkan ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron atau transfer elektron dari satu atom ke atom lainnya untuk mencapai suatu kestabilan. Nah, ikatan ion ini terbentuk antara unsur yang memiliki keelektronegatifan rendah dengan unsur yang memiliki keelektronegatifan yang tinggi. Sekian materi kali ini, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah!